video kami telah mengatakan bahwa kami dari kelompok akan membahas tentang konflik yang terjadi di Maluku dalam buku Anomy and Violence. Nah, mungkin kita bertanya tentang apa yang menjadi faktor terjadinya konflik di Maluku. Mungkin selama ini kita hanya tahu bahwa pernah terjadi di Maluku konflik pada tahun 1997. Namun kita tidak tahu apakah yang menyebabkan konflik tersebut sehingga bisa terjadi di Maluku. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini kelompok akan menjelaskan tentang beberapa faktor yang memicu konflik di Maluku. Nah, buku Anomy and Violence sendiri itu muncul karena karena melihat norma-norma pada saat itu yang terjadi di Maluku sudah mulai melemah, di mana norma-norma tidak lagi bisa mengatur individu-individu di Maluku, sehingga itu bisa memicu konflik yang terjadi pada saat itu. Selesai. Dan itulah mengapa nama Anomy and Violence itu muncul, karena melihat keanehan yang terjadi dalam lingkup sosial. Dan beberapa faktornya, yang pertama politik, yang kedua ekonomi, yang ketiga adalah agama, akan dibahas oleh rekan saya. Jadi kesimpulan dari konflik di Maluku dalam buku Anomy and Violence adalah kekerasan tersebut terjadi akibat keruntuhan tatanan regulasi yang mengamankan norma dan institusi sosial yang dikenal sebagai kondisi anomi. Keruntuhan institusional. Konflik meletus setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, di mana ketidakpastian yang diciptakan oleh krisis menyebabkan melemahnya institusi pemerintahan dan hukuman secara drastis. Pihak keamanan seperti militer dan polisi dituduh tidak netral dan bahkan memihak pada kelompok-kelompok tertentu yang lebih memperparah dilema keamanan antara kelompok Muslim dan Kristen. Namun dalam hal ini ada pencapaian damai melalui rekonsiliasi non-truth tanpa pengungkapan kebenaran penuh dengan reintegrasi kombatan laskar jihad oleh pemimpin agama dan gotong royong konstruksi. Militer bergeser dari memperburuk menjadi meredakan konflik, meski risiko anomi berulang tetap ada di bawah rentan seperti Papua Barat. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan konflik yang ada di Maluku, dan yang saya akan jelaskan adalah aspek agama. Aspek agama dalam konflik Maluku menunjukkan bahwa meskipun awalnya konflik dipicu oleh faktor politik dan premanisme, identitas agama kemudian dimanfaatkan sebagai alat mobilisasi yang memperkeras polarisasi antara kelompok Kristen dan Islam. Dan serangan terhadap simbol-simbol agama seperti gereja, masjid juga turut memicu kekerasan. Dan kemudian kedatangan kelompok radikal seperti Laskar Jihad dan kedatangan kelompok tandingan seperti Laskar Kristus semakin memperluas konflik melalui narasi yang religius, yang agresif, dan aksi balas dendam. Meskipun demikian, agama juga berperan penting dalam membangun perdamaian melalui para pemimpin, dialog antara agama dan gerakan perempuan yang mendorong rekonsiliasi. Setelah konflik, masyarakat Maluku membangun identitas baru, yaitu Saudara Semaluku. Setelah konflik, masyarakat Maluku membuat identitas baru, yaitu Saudara Semaluku. Identitas ini akan memperkuat persaudaraan lintas agama dan juga akan mencegah konflik agar tidak terulang kembali. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya dapat jelaskan. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan dalam aspek konflik Maluku memiliki akar dan warisan kolonial Belanda yang menciptakan ketimpangan antara posisi umat Kristen dan umat Muslim, di mana umat Kristen lebih terdidik dan dominan dalam pemerintahan kolonial. Ketimpangan ini memicu kecemburuan
sosial yang kemudian berkembang menjadi konflik politik yang bernuansa agama. Pasca Soeharto, melemahnya kekuasaan pusat dan desentralisasi membuka peluang perebutan sumber daya dan jabatan politik di Maluku. Elit lokal, preman, laskar jihad, dan elit kota Ambon memanfaatkan identitas agama sebagai alat mobilisasi massa. Upaya rekonsiliasi pasca konflik telah dilakukan, termasuk pembentukan Maluku Rekonsiliasi dan Mediation Board, serta program pembangunan ekonomi dan sosial. Namun tantangan masih ada, seperti memulihkan kepercayaan antar komunitas dan mengatasi masalah pengangguran serta kemiskinan yang masih menghantui masyarakat yang ada di Maluku. Pemulihan yang berkelanjutan memerlukan partisipasi aktif dari semua pihak dan komitmen pemerintah untuk menjaga keamanan. Ya, terima kasih. Di mana kita ketahui bahwa konflik yang terjadi di Maluku ini mengalami beberapa dampak. Nah, salah satu yang akan saya jelaskan di sini yaitu dampak terjadi di dampak ekonomi. Nah, pada krisis ekonomi ini terjadi karena adanya krisis moneter nasional memperburuk kondisi ekonomi Maluku dan inflasi tinggi dan juga tingginya pengangguran meningkat dan daya beli masyarakat turun drastis. Nah, tekanan ekonomi ini memperbesar ketegangan sosial yang sudah ada, di mana adanya juga persaingan akses ekonomi dan lapangan kerja. Nah, terjadi persaingan kuat dalam sektor perdagangan, transportasi, dan jasa antara kelompok lokal dan pendatang, terutama Bugis, Buton, dan juga Makassar. Adapun juga runtuhnya ekonomi Cengke. Nah, Maluku yang dulu bergantung pada Cengke yang mengalami kemerosotan sehingga terjadinya monopoli dan juga harga Cengke ini semakin mengurang. Adapun juga ketimpangan pergusuran pasar dan modal. Sebagian besar sektor ekonomi perkotaan, pasar, kios, dan transportasi dikuasai oleh kelompok tertentu sehingga memunculkan kecemburuan dan juga kecemburuan sosial dan ketegangan di antara para penjual dan juga pembeli. Adapun segregasi wilayah di dalam ekonomi, konflik menciptakan ekonomi perang, penjarahan, adanya juga pungutan liar, perdagangan senjata dan juga bantuan konflik. Sebagian pihak justru mendapat keuntungan ekonomi dari situasi yang tidak stabil. Nah, konflik yang terjadi di Maluku ini bukan terjadi hanya semata-mata karena konflik agama, tetapi konflik Maluku ini dipicu dan diperparah oleh krisis ekonomi, di mana terjadi ketimpangan akses sumber daya, persaingan ekonomi, dan juga sekelompok, dan juga runtuhnya basis ekonomi lokal, faktor-faktor dan juga menjadi bahan bakar yang mempercepat eskalasi konflik sosial. Demikian video saya, terima kasih.